Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sobat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sobat YouTube semua tentang mantap giliran KKS bank ini yang mulai mencairkan saldo bantuan PKH dan juga BPNT untuk tahap pertama tahun 2026 di hari ini secara bertahap. Oleh sebab itu, cek kartu KKS-nya secara berkala. Semoga satu bank lainnya segera menyusul cair ya. Update saldo masuk KKS, PKH dan juga BPNT di hari ini di tanggal 7 Februari tahun 2026. Kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sobat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Hari ini di tanggal 7 Februari tahun 2026, tepatnya di hari Sabtu ya sobat YouTube, kita akan kembali mengupdate terkait dengan saldo yang masuk ke kartu KKS para keluarga penerima manfaat. Alhamdulillah sejak kemarin di tanggal 6 Februari tahun 2026, untuk bantuan PKH dan juga BPNT sudah resmi mulai dicairkan, diawali oleh Bank BSI di Provinsi Aceh ya sobat YouTube. Alhamdulillah di daerah Provinsi Aceh ini sudah mencairkan duluan untuk bantuan PKH dan juga BPNT tahap pertamanya. Kita ucapkan selamat buat para KPM yang ada di Provinsi Aceh yang sudah cair bantuannya. Namun juga masih banyak KPM PKH BPNT yang juga masih belum cair ya di Provinsi Aceh sana, karena memang proses pencairan itu dilakukan secara bertahap. Proses pemindah bukuan dari perbankan ke rekening para keluarga penerima manfaat itu dilakukannya tidak bersamaan. Jadi ada KPM yang cair duluan, ada juga KPM yang cairnya agak belakangan. Jadi seperti itu ya sobat itu. Kemudian alhamdulillah disusul lagi sejak tadi malam ya sobat YouTube, sejak tadi malam berarti tanggal 6 Februari tahun 2026 di malam harinya ya sobat YouTube. Alhamdulillah menyusul untuk giliran KKS yang diterbitkan dari Bank BRI. Ini telah mulai mencairkan saldo bantuan PKH tahap pertama tahun 2026 dan juga BPNT tahap pertama tahun 2026. Jadi alhamdulillah secara resmi untuk Bank BRI ini juga sudah mulai mencairkan baik itu PKH maupun BPNT-nya. Tapi perlu dicatat, ini juga masih dilakukan secara bertahap. Jadi buat para KPM dimanapun tempat tinggalnya yang kartu KKS-nya diterbitkan dari Bank BRI, ini bisa cek secara berkala ya sobat YouTube, dicek secara berkala. Kemudian alhamdulillah giliran bank yang ketiga ya dini hari tadi, tepatnya di tanggal 7 Februari tahun 2026, yaitu giliran KKS yang diterbitkan dari Bank Mandiri ya sobat YouTube. Alhamdulillah ini sudah mulai muncul di aplikasi Live In Pay Mandiri untuk saldo bantuan PKH dan juga saldo bantuan BPNT tahap pertama tahun 2026. Jadi kalau kita simpulkan, sementara per hari ini di tanggal 7 Februari tahun 2026 yang sudah mulai mencairkan saldo bantuan PKH dan juga BPNT untuk tahap pertama alokasi 3 bulan Januari, Februari, Maret adalah Bank BSI, disusul Bank BRI, kemudian Bank Mandiri ya sobat YouTube. Nah ketiga bank ini perlu dicatat dilakukan proses pencairannya masih bertahap, masih banyak pula KPM di 3 bank penyalur ini yang juga masih belum masuk saldonya. Jadi buat para KPM cek secara berkala kartu KKS-nya di beberapa hari ini ya sobat YouTube.
Nah, maksudnya dicek secara berkala ini apakah tiap hari dicek? Tentu tidak ya Sobat YouTube. Jadi bisa cek mungkin 3 hari sekali, atau 5 hari sekali, atau 1 minggu sekali. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Bisa cek di agen bank terdekat ataupun di mesin ATM terdekat. Dan bagi para KPM yang sudah berhasil memanfaatkan layanan perbankan, yaitu layanan M-Banking, ini tentu ada kelebihan tersendiri karena cukup mengetahui atau cukup mengecek di HP-nya masing-masing. Ini sudah bisa mengetahui apakah di rekening bansosnya sudah masuk atau belum saldo bantuannya. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Dan bagi para KPM yang masih belum bisa memanfaatkan layanan M-Banking tersebut, tentu untuk bisa mengetahui apakah di rekening bansosnya ini sudah masuk atau belum saldo bantuannya, ya dengan mengecek secara berkala sambil bertanya ke para pendamping sosial PKH di tempat tinggalnya atau di operator 6NG yang ada di desa tempat tinggalnya, apakah status bansosnya itu sudah SI atau belum. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Nah, jadi buat para keluarga penerima manfaat, sehingga bisa kita simpulkan juga bahwasanya menyisakan 1 bank saja yang masih belum terpantau mulai mencairkan, baik itu saldo bantuan PKH maupun BPNT tahap pertama tahun 2026. Bank tersebut tentunya adalah Bank BNI. Nah, untuk Bank BNI ini masih belum ada laporan dari para KPM di aplikasi Wonder BBNI-nya untuk saldo PKH BPNT yang masuk ke rekening bansos para KPM ini masih belum ada laporan, sehingga buat para KPM yang kartu KKS-nya diterbitkan dari Bank BNI, tahan dulu ya, tahan dulu, jangan bolak-balik cek kartu KKS-nya ya Sobat YouTube. Jadi tahan dulu karena insya Allah di pagi hari ini masih belum ada saldo yang masuk di KKS yang diterbitkan dari Bank BNI. Nah, misalkan di nanti siang atau nanti sore atau nanti malam, ketika sudah ada perkembangan, ada saldo masuk di KKS dari Bank BNI, pasti akan kita update lagi informasinya. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube untuk update saldo masuk di KKS PKH dan juga BPNT di hari ini di tanggal 7 Februari tahun 2026. Yang perlu dicatat oleh Sobat YouTube semua, bantuan ini berbasis kuota. Setiap desa, setiap kelurahan itu ada kuotanya sendiri-sendiri. Jadi bantuan ini tidak bisa mengcover semua keluarga tidak mampu yang berada di desil 1 hingga desil 4 untuk mendapatkan bantuan sosial. Sebagai contoh, di desa A ini yang masuk di desil 1 hingga desil 4 ada 1.500 orang. Sedangkan kuota bansosnya itu ada 1.000 orang. Sehingga ada 500 orang desil 1 hingga desil 4 yang masih belum tercover bantuan sosial. Nah, ini bagaimana solusinya supaya 500 orang ini bisa juga mendapatkan bantuan sosial? Maka kuota 1.000 orang yang telah mendapatkan bantuan sosial ini harus dilakukan pergantian. Ya, harus dilakukan pergantian supaya 500 orang tadi yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Bagi para KPM yang sudah lebih dari 5 tahun, yang ekonominya sudah mapan, yang sudah tidak kebingungan lagi, ini bisa melakukan graduasi mandiri, mengajukan ke para pendamping sosial PKH di tempat tinggalnya masing-masing sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada masyarakat lain desil 1 hingga desil 4 yang belum pernah merasakan bantuan PKH ataupun BPNT. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Nah, kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya ini kita sampaikan kemarin, kita mendapatkan informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu di bagian Dirjen Perlindungan Sosial Non-Kebencanaan, di mana untuk bantuan KIS PBI yang gratis dari pemerintah ini dipertegas oleh pemerintah mulai tahun 2026 ini kriterianya adalah yang masuk desil 1 hingga desil 5. Sedangkan bagi warga masyarakat penerima manfaat bantuan KIS PBI di tahun 2025 yang desilnya berada di desil 6 hingga desil 10, maka di tahun 2026 kali ini sudah tidak lagi bisa memanfaatkan bantuan KIS PBI tersebut karena sudah dinonaktifkan ya Sobat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Ini dampaknya penerapan desil ini ada sekitar 10 juta
500.000 lebih penerima ini sudah tidak lagi memanfaatkan ataupun sudah tidak bisa memanfaatkan lagi bantuan KIS PBI-nya ya, seperti itu. Jadi dampaknya ada 10 juta lebih KPM KIS PBI yang dinonaktifkan bantuan PBI-nya. Nah, misalkan ada di masyarakat penerima bantuan KIS PBI ini memang benar-benar orangnya tidak mampu, berada di desil 6 sampai 10. Misalkan ada kesalahan di pengkategorian desilnya ya, orangnya memang benar-benar tidak mampu tapi berada di desil 6 hingga 10, akhirnya bantuan PBI-nya dinonaktifkan. Nah, ini bisa dilakukan reaktivasi atau diaktifkan kembali dengan cara melaporkan ke desa tempat tinggalnya masing-masing. Nanti akan bisa diajukan reaktivasi oleh operator 6NG yang ada di desa tempat tinggalnya masing-masing. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Jadi pada intinya, buat para keluarga penerima manfaat dimanapun berada, yang berada di desil 1 hingga desil 4, yang status di 6NG-nya saat ini sudah SI, baik itu PKH maupun BPNT, yang kartu KKS-nya diterbitkan dari Bank BSI, BRI, dan juga Bank Mandiri, bisa cek secara berkala kartu KKS-nya, baik itu di mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat. Ketika sudah ada saldo yang masuk, segera ambil, segera cairkan ya, seperti itu, karena batas akhir proses pencairannya adalah di mana pertama kali bantuan tersebut masuk di rekening bansosnya hingga 30 hari ke depan. Itu batas akhir pencairan bagi KPM tersebut. Jadi misalkan saldo masuknya di tanggal 7 Februari tahun 2026, maka terhitung 30 hari ke depan bantuan tersebut bisanya untuk dicairkan. Nah, selebihnya dari 30 hari tersebut bagaimana Mas? Apabila tidak diambil, apakah akan hangus atau kembali ke kas negara? Nah, ada kemungkinan seperti itu. Jadi buat jaga-jaga supaya bantuannya tidak kembali ke kas negara, maka ketika bantuannya sudah terpantau masuk di rekening bansosnya, maka segera cairkan. Jadi bisa dipahami ya? Oke, sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.